Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Maria Putri Bakis, NPM 2020 14500 976, dan rekan saya Alda Kusuma, NPM 2020 14500 973, Citra Syifa Aulia 2020 1450 1027. Dan di tengah-tengah kita sudah ada dosen kita, Ibu Mima Nisma. Halo. pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan tentang ilmu kealaman dasar. Mitos. Menurut Akom bahwa dalam sejarah perkembangan manusia ada 3 tahap, yaitu pertama, tahap teknologi atau tahap metafisika. Yang kedua, tahap filsafat. Yang ketiga, tahap positif atau tahap ilmu. Dalam tahap teknologi atau tahap metafisika, manusia menyusun mitos atau dongeng mengenal realita atau kenyataan, yaitu pengetahuan yang tidak objektif melainkan subjektif. Mitos ini diciptakan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Dalam alam pikiran mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk. Yang bekerja hanya daya hal, intuisi, atau imajinasi. Menurut C.A. van Clausen, mitos adalah suatu kriteria yang memberikan pedoman atau arah tertentu pada sekelompok orang. Lewat mitos, manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian alam sekitarnya, dapat menanggapi daya kekuatan alam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alda. Contohnya, 1. Gunung api meletus lebar menimbulkan gempa bumi, mengeluarkan awan panas dan awan panas, sehingga menimbulkan banyak korban manusia. Daerah tempat tinggal dan daerah persawahan penduduk. Manusia pada tahap teologi, menurut Akomda, atau pada tahap mitos, C.A. van Clausen, belum pada melihat realita ini dengan indera. Manusia belum dapat mengetahui dan menangkap peristiwa dalam objek dengan alam pikirannya. Maka manusia beranggapan bahwa yang dianggap sakti sedang gempa. 2. Gempa diduga terjadi karena atlas raksasa yang memikul bumi pada bahunya, memindahkan bumi dari bahu yang satu ke yang lain. 3. Bumi kereta yang dikendarai dewa melintas langit. Dalam menghadapi peristiwa yang menakutkan seperti terjadi gerhana, halilintar, topan, banjir, gempa, gunung meletus, manusia primitif selalu menghubungkan kekuasaan atau kekuatan dewa, hantu, setan, atau makhluk gaib lainnya. Dahulu mitos sangat berpengaruh, bahkan saat ini pun kepercayaan mitos masih belum sepenuhnya benar. Mencari jawaban atas masalah seperti itu dengan menghubungkan dengan makhluk-makhluk gaib disebut berpikir secara rasional. Tentu saja pengetahuan yang diperoleh secara rasional belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Manusia terhadap mitos menanggapi realita dengan mengadakan selamatan, tari-tarian atau lagu-lagu tersebut yang mengandung dengan cerita tentang riwayat para dewa yang sedang mengalami peristiwa alam. Demikianlah manusia pada tahap mitos atau teologi menjawab keinginawannya dengan menciptakan dongeng-dongeng atau mitos, karena pikirannya masih terbatas pada imajinasi atau intuisi. Penalaran edukatif atau rasionalisme. Manusia mencoba memikirkan, menghubungkan atas kejadian satu dengan kejadian yang lain dengan menggunakan indera yang meneliti, pemikiran, dan pengetahuan manusia terus berkembang dan merupakan suatu proses. Berkat pengalaman yang sistematis dan kritis yang akan membuat suatu kesimpulan, pengambilan keputusan dapat didasarkan atas atau logika. Penarikan kesimpulan yang bertolak dari kenyataan yang bersifat umum untuk kesimpulan khusus disebut dedukatif. Penarikan kesimpulan secara dedukatif yaitu menggunakan pola pikir yang dinamakan silogisme terdiri atas 2 buah pernyataan dan 1 buah kesimpulan. Contoh, semua hewan bernapas atau premis mayor. Kucing adalah hewan atau premis minor. Jadi, kucing juga bernapas. Kesimpulan, dengan demikian jelas bahwa penalaran edukatif harus dimulai pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. Penalaran induktif atau empirisme. Pengetahuan yang berdasarkan atas penalaran edukatif memiliki kelemahan, maka muncul pandangan lain. Dalam pengamatan harus ada objek yang jelas dan harus bisa membedakan antara pendapat dan fakta. Penalaran haruslah dilakukan dari sesuatu yang sederhana ke yang lebih kompleks. Dalam pengamatan atau penyediaan, ada yang dapat ditirukan, ada yang tidak dapat. Penyelidikan yang ditirukan adalah kegiatan di laboratorium sehingga akan memperoleh hasil dan lebih cepat. Penganut paham empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif yaitu menarik kesimpulan umum dari pengamatan khusus.
atau sapi, kuda bernapas. Jadi semua hewan bernapas. Besi, aluminium, tembaga bila dipanaskan akan memuai. Jadi semua logam bisa memuai bila dipanaskan akan memuai. Penalaran induktif dapat ditarik kesimpulan yang lebih umum dan makin bersifat fundamental. Namun demikian pada kenyataan bahwa pengetahuan yang didasarkan pada penalaran induktif juga masih ada kelemahan, yaitu sekumpulan fakta belum tentu bersifat konsisten atau bahkan memiliki sifat kontradiktif dan adanya faktor lain yaitu kemampuan panca indera yang terbatas. Pendekatan ilmiah. Agar supaya lingkungan pengetahuan itu dapat disebut dalam pengetahuan, harus digunakan perpaduan antara rasionalisme dan empirisme yang dikenal sebagai metode keilmuan atau pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang disusun dengan cara pendekatan ilmiah atau menggunakan metode keilmuan diperoleh melalui kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini dilaksanakan secara sistematik dan terkontrol berdasarkan atas data-data empiris. Kesimpulan dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu teori. Metode keilmuan itu bersifat objektif, bebas dari keyakinan, perasaan, dan prasangka pribadi, serta bersifat terbuka. Artinya dapat diuji ulang oleh siapapun. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh lebih dapat diandalkan dan hasilnya lebih mendekati kebenaran. Jadi, suatu himpunan pengetahuan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan itu bagaimana cara memperolehnya menggunakan metode ilmiah, yaitu gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Demikian, kesimpulan yang diperoleh lebih dapat diandalkan dan hasilnya lebih mendekati kebenaran. Jadi, suatu himpunan pengetahuan dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan bila mana cara memperolehnya menggunakan metode keilmuan, yaitu gabungan antara rasionalisme dan empirisme. Kelahiran IPA. Natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada unsur ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dimanapun. Sains diambil dari kata Latin scientia yang artinya hatian, yang artinya pengetahuan. Schultz dan Pauli merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam. Mengikuti asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, mengikuti asal-usul alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses mekanisme, sifat benda peristiwa yang terjadi. Kemunculan ilmu pengetahuan alam dimulai dari adanya IPA atau klasik, yaitu suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran saling melengkapi dan memperkuat. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yaitu mengacu pada hal-hal yang berskala besar dan kaidah pengkajiannya menggunakan cara tradisional, seperti digambarkan pembuatan ragi tempe dan juga ragi tahu tipis. Meskipun hanya berdasarkan pengalaman petani, namun tanpa disadari petani tersebut telah berkecimpung dalam badan mikrobiologi, mikologi, dan dari ilmu fisika. Adapun ilmu pengetahuan alam modern yaitu suatu proses IPA di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. IPA modern memiliki kelebihan yang bersifat mikroskopik, yakni sesuatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. IPA modern muncul berdasarkan penelitian maupun penguji dan telah diadakan pembaruan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Ya, silakan. Pertanyaan pertama adalah, apa cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial? Gimana cabang-cabang Ilmu pengetahuan sosial. cabang ilmu pengetahuan sosial itu ada banyak ya. Di antaranya ada antropologi. Antropologi itu adalah ilmu mempelajari tentang manusia pada umumnya, yang khususnya adalah tentang budaya, mempelajari dari segi kebudayaan, misalnya kayak patrilineal gitu, dan kebiasaan adat istiadat setempat. Kemudian kalau dari sisi ekonomi, ilmu ekonomi itu mempelajari tentang cara mengatur perhitungan
dalam perdagangan, kemudian cara memproduksi dan membagi kekayaan dalam masyarakat, bagaimana cara membuat laporan laba, bagaimana cara menghitung gaji pegawai, bagaimana cara menghitung poin. Kemudian ilmu tentang pelajari geografi. Geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi dan variasi ruang, fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Jadi ada demografi penduduk, ada demografi provinsi, kemudian ada tata letak bangunan, desain interior, kayak jarak tempuh, kemudian skala Richter, seperti itu. Kemudian ilmu hukum yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem aturan yang dilembagakan tentang undang-undang, pasal-pasal yang diamandemenkan oleh pemerintah. Kemudian dari ilmu linguistik yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek kognitif dan sosial dan bahasa. Kemudian dari sisi pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang belajar, pembelajaran, serta membentuk karakter dan moral. Bagaimana cara menyampaikan ilmu ke anak, bagaimana mengerti kapasitas anak dengan daya tampung anak yang berbeda-beda. Kemudian dari sisi ilmu politik itu adalah ilmu mempelajari tentang pemerintah sekelompok manusia, yaitu termasuk negara. Kemudian juga ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental manusia. Kemudian dari sisi ilmu sejarah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia dan peninggalan zaman purba atau tradisi nenek moyang yang sudah terjadi sejak dahulu. Kemudian ilmu sosiologi adalah ilmu mempelajari tentang masyarakat dan hubungan antara masyarakat antara satu dan lainnya di dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Apa IPA kualitatif dan kuantitatif? IPA kualitatif. Kalau IPA kualitatif itu, IPA kualitatif adalah ilmu pengetahuan alam yang bersifat kuantitatif, yaitu pengetahuan yang tidak menjawab pertanyaan dan sifatnya kausal atau pertanyaan hubungan sebab akibat, sebabnya mendung, akibatnya hujan. Ilmu pengetahuan alam kualitatif hanya mampu menjawab pertanyaan tentang sifatnya kausal atau faktual. Untuk memperoleh jawaban dan pertanyaan tentang hal-hal yang bersifat kausal, diperlukan perhitungan secara kuantitatif, secara angka. Ilmu pengetahuan alam kuantitatif ini disebut juga sebagai ilmu pengetahuan alam modern. Jadi ilmu pengetahuan alam kuantitatif adalah ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan oleh metode ilmiah yang didukung oleh data kuantitatif dan menggunakan statistik. Jadi kalau kuantitatif itu tentang IPA perhitungan atau angka, kalau kualitatif tentang teori atau sebab akibat, bedanya gitu. Oke, ada lagi? Gimana? Hubungan penalaran dengan mitos. Oke, kalau mitos itu adalah kepercayaan zaman dulu. Jadi kayak misalnya gini, jangan depan pintu nanti jodohnya jauh. Padahal sebenarnya jangan depan pintu itu supaya orang lewatnya gampang. Kalau jodoh itu kan yang udah ngatur Tuhan kan. Jadi mitos itu adalah sifat manusia rasa keingintahuan terhadap kejadian-kejadian alam yang ada di sekitar. Misalnya kayak ketiban cicak. Memang saatnya cicak jatuh ketiban sial ya. Kalau sial kan musibah dari Allah, bukan karena dari cicak. Jadi kita menuhankan cicak gitu. Jadi kita kalau kena cicak jadi sial. Sebenarnya kan bukan tiba-tiba kalau memang udah dapet musibah aja gitu kan. Kemudian kalau zaman dulu itu kan manusia dapat memecahkan masalah itu sesuai dengan kemampuannya melakukan pengamatan. Misalnya gini, apa itu pelangi? Kenapa ada pelangi? Kalau zaman dulu saya pas selendang bidadari yang lagi mandi. Padahal sebenarnya dia mandinya di mana coba? Kalau dia mandi di langit berarti kakinya kelihatan dong sama kita di sini. Pahanya, bokongnya lagi berarti kan selendangnya di atas. Terus dia mandi di mana? Di awan. Di awan emang ada air. Sedangkan air itu keluar dari baunya awan ke bumi, gitu kan? Kan logikanya kayak gitu. Kemudian mereka mencoba memberi jawaban untuk memuaskan bahwa pelangi itu adalah selendang bidadari. Kemudian dari gunung meletus dan gempa bumi adalah kuasa sedang murka. Jadi kalau ada gempa atau gunung meletus itu dia menganggap bahwa Allah itu lagi marah sama umatnya. Padahal sebenarnya itu adalah fenomena alam dan memang sudah saatnya meletus kayak gitu. Maka timbullah pengetahuan baru adanya yang kuasa. Tetapi jawaban ini sering menjelaskan tentang tidak tuntas dan tidak memuaskan karena hampir setiap jawaban bersifat subjektif. Cerita atau atas penjelasan biasanya disampaikan melalui kesenian upacara, adat, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan, yaitu disebut mitos. Cerita mitos disebut legenda. Pada waktu itu, mitos atau legenda dapat digunakan sebagai arah pedoman sekelompok masyarakat sehingga menjadi ada kuat rasa keingintahuannya dan berjawab atas rahasia alam. Jadi itu mitos itu adalah kepercayaan zaman dulu. Kalau kita sudah pakai ilmu ilmiah, sekarang kita kalau naik motor ketabrak kucing, katanya kita nabrak musibah. Sebelum kita nabrak kucing pernah nggak dapat musibah? Pernah kan? Berarti tanpa kita nabrak kucing kita pasti dapat musibah kan? Oke, silakan ada lagi gimana? Demikianlah presentasi saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.